Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Minggu tanggal 28 Juli 2024, diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 6 ayat 11a. Dikatakan demikian. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat bekerja dan menghidupi serta mengubah hati dan tindakan kami untuk menjadi lebih baik, lebih taat melakukan kehendak-Mu. Amin. Tema renungan, Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah jamuan makan, keluarga menyuruh putrinya yang berusia 9 tahun untuk memimpin doa makan. Tetapi putrinya keceplosan dan berkata, "Kok tumben kita berdoa? Biasanya gak pernah kita berdoa kalau mau makan." Lalu tiba-tiba wajah si bapak dan si ibu memerah dan si ibu langsung memimpin doa makan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita makan setiap hari, kita mungkin merasa bahwa makan itu adalah tindakan rutinitas supaya kita punya tenaga untuk beraktivitas. Sehingga terkadang kita lupa bahwa berdoa adalah suatu ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya melalui makanan yang kita makan. Sehingga kita menyadari bahwa kehidupan kita hanya karena pemberian Tuhan semata. Perikop firman Tuhan hari ini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang mungkin sudah sering kita dengar. Yesus menunjukkan kuasanya kepada orang banyak yang dapat memberi makan orang sebanyak itu hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Mujizat yang dilakukan Yesus ini bukan hanya sekedar mau memberi orang yang kelaparan itu makan, tetapi Yesus mau menunjukkan bahwa Dialah sumber dari makanan itu. Firman Tuhan menyuarakan bahwa Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Kalaupun kita harus berjuang bekerja setiap hari supaya kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita, termasuk makanan, karena memang Alkitab juga mengatakan bahwa orang yang berdoa itu harus bekerja. Dan jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bandingkan 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Namun kita harus selalu ingat bahwa berkat-berkat itu kita terima hanya dari Tuhan, baik itu kesehatan, pekerjaan, sanak saudara, teman, semua yang ada pada kita adalah bersumber dari Tuhan. Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Dia menjamin hidupmu bahkan sampai pada kehidupan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu mengajar kami bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber berkat yang kami perlukan, baik itu makanan, kesehatan, pekerjaan, keturunan, dan lain sebagainya. Yesus berkuasa memenuhi dan menjamin segala kebutuhan umat-Nya, bahkan sampai pada kehidupan kekal. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk dapat memahami keilahian Tuhan Yesus yang peduli dan berinisiatif memenuhi kebutuhan umatnya dengan
menyediakan makanan bagi orang banyak yang mengikut Dia. Tuhan Yesus tahu persis apa yang harus diperbuatnya. Tindakan Tuhan Yesus mengucap berkat atas makanan yang sedikit itu, serta mujizat melipat gandakan makanan yang sedikit adalah demonstrasi kuasa keilahiannya kepada orang banyak. Tolong kami Tuhan sebagai umat yang percaya dan telah merasakan serta menikmati anugerah-Nya yang melimpah, terpanggil untuk mewartakan kepedulian Tuhan Yesus atas kehidupan umat manusia yang berdosa dan menjadi sarana perwujudan kasih-Nya secara nyata bagi kami orang berdosa. Berkati dan cukupkan segala kebutuhan kami anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Buatlah usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil dan jadikan kami menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Tuhan berkarya menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan memberkati tangan-tangan dokter, para medis, obat-obat, supaya mereka yang mengalami sakit penyakit mendapatkan kesembuhan. Topang mereka yang letih lesu dan berbeban berat, hibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.